adik-adik, kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan sama-sama awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kembali kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tuhan memimpin acara ini supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Siapa yang pernah naik gunung? Mungkin sama teman-teman atau sama ayah dan ibu jalan-jalan naik gunung atau hanya naik bukit. Karena bukit lebih pendek daripada gunung ya. Kalau gunung kan tinggi sekali puncaknya. Kita akan sangat capek kalau jarang naik gunung, belum pernah ya. Tetapi kalau orang-orang yang memang hobinya hiking, naik gunung, pasti senang sekali bisa berada di puncak yang tertinggi gunung tersebut. Satu kepuasan bagi mereka. Di sini kita akan belajar siapa sih yang naik gunung. Yuk kita baca di Matius 17 ayat 1 sampai 13. Kalian buka Alkitabnya, semuanya baca. Pengen tahu kan? Yuk. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi siapa yang naik gunung? Tuhan Yesus bawa Yakobus, Petrus, dan Yohanes naik ke satu gunung yang tinggi. Di sana luar biasa terjadi. Ada apa tadi? Di situ mereka melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Nah, Tuhan Yesus naik ke atas sebuah gunung. Dia sudah biasa ya, dia menyendiri berdoa kepada Bapanya di surga. Jadi apa coba? Kalau orang yang sering berdoa dekat dengan Tuhan, mengalami sinar kemuliaan Tuhan. Anak-anak yang suka berdoa dekat-dekat sama Tuhan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tadi kan Petrus melihat, wah luar biasa, menjadi senang hatinya dekat-dekat dengan Tuhan.
Nah, kalau kita juga anak-anak yang dekat-dekat dengan Tuhan, sering berdoa, nurut, taat kepada firman Tuhan, ya, itu akan mengalami satu kebahagiaan yang tidak bisa dikatakan oleh kata-kata. Menyenangkan sekali, nyaman rasanya berada dekat dengan Tuhan. Jadi kedekatan kita sama Tuhan itu membuat segala apa yang ada di dalam dunia ini terkalahkan. Ya, seperti tadi Petrus sampai bilang mau mendirikan kemah di sana, satu untuk Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa, dan dia senang berada di situ dekat-dekat dengan mereka. Bilangnya seperti itu. Anak-anak, biarlah kita semua orang-orang yang percaya harus lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Sekarang ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Petrus dan teman-temannya Yakobus dan Yohanes bisa berdekatan dengan Tuhan Yesus saat itu. Tapi saat ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu bisa dirasakan oleh kita. Saat kita dekat dengan Tuhan Yesus, saat kita berdoa, sering berdoa memuji Tuhan, mengagungkan namanya, Tuhan Yesus itu hadir di atas puji-pujian kita, ya. Tuhan Yesus hadir pada saat kita berdoa, kita berbicara dengan Dia, Dia mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi saat kita memuji Dia, Dia juga mendengar puji-pujian suara anak-anak semua. Tuhan Yesus selalu beserta kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya, Dia jagai, Dia hidup di dalam hidup kita. Nah, untuk kita supaya bisa bertemu Tuhan Yesus, maka dari itu setialah terus mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan. Kalau kita nurut, taat, satu saat itu kita pasti bertemu Tuhan Yesus, ya. Karena Dia berjanji orang yang percaya akan Dia jemput. Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Dia adalah Tuhan. Apa yang Dia katakan, janjinya tidak pernah Dia mengingkarinya. Jadi selalu apa yang Dia katakan pasti terjadi. Ya, anak-anak percaya itu. Kalau anak-anak percaya Yesus adalah Tuhan bagimu yang sudah menyelamatkanmu di atas kayu salib, atas segala dosa-dosa yang kita perbuat, yang sudah menderita di atas kayu salib. Nah, Dia Tuhan yang sudah mati buat kita, disiksa, Dia diam saja supaya kita selamat. Dia sekarang ada di dalam surga menyiapkan tempat buat kita, dan Dia berjanji jika akhir dari dunia ini selesai, Dia itu akan datang menjemput kita. Ya, nah, nanti kita dibawa naik ke dalam rumahnya di surga, ke dalam kerajaan loh, rumahnya itu terdiri dari emas-emas semua, dari berlian-berlian, ya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Mau enggak bareng-bareng sama Tuhan Yesus tinggal di sana di tempatnya yang indah? Pasti mau kan? Nah, rajin-rajinlah belajar firman Tuhan, rajin-rajinlah ke sekolah minggu, rajin-rajinlah beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, ya. Ya, mengerti adik-adik ya? Seperti Petrus tadi mengalami bagaimana terang sekali Tuhan Yesus itu. Dan mukanya sangat cerah, sangat terang, diliputi oleh seperti sinar matahari begitu. Bajunya putih sekali, terang sekali, menerangi semuanya. Jadi kegelapan tidak ada lagi kalau ada Tuhan Yesus. Maka dari itu, kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, maka perbuatan-perbuatan yang jahat pun tidak ada lagi di dalam hidup kita, karena Tuhanlah yang menerangi hidup kita. Mengerti ya? Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi ini sudah mengajari kami untuk kami dekat-dekat dengan Tuhan, supaya kami mengalami sinar kemuliaan Tuhan, supaya kami hidup tidak lagi hidup dalam kejahatan, tetapi kami hidup menurut firman Tuhan. Terima kasih Bapa,
karena kami rindu bertemu dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.